Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sarah di Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang narasumber yang merupakan aktivis dan juga relawan tsunami. Kita sambut Tengku Ahmad Kuat Haikal. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan sedikit. Jadi Tengku Ahmad Kuat Haikal atau biasa dipanggil Pak Haikal. Biasa saya dipanggil Taf Haikal. Pak Haikal. Ada yang panggil Taf, ada juga yang panggil Haikal. Oh, jadi kita panggilnya Pak aja atau gimana? Keserah aja. Abang juga boleh. Jadi Pak Haikal aja Pak ya? Iya. Formal. Jadi Pak Haikal ini pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum dan juga sekolah di sekolah perawat ahli Gizi. Gizi. Ya, Iya. SPAG. Iya. Tapi tidak langsung lama ya Pak? Tidak selesai. Tidak selesai. Karena waktu itu konflik juga pengaruh sih. Dengan aktivitas saya juga. Jadi lebih memilih aktivis ya Pak? Iya, ya gitulah. Cari rezeki juga. Iya. Berbicara mengenai tsunami nih Pak, Bapak ketika tsunami itu sedang berada di Aceh atau di tempat lain? Saya di rumah. Rumah saya di Pelanggahan. Pelanggahan itu wilayah Penayung atau dekat dengan Sungai Krung Aceh yang membelah kota Banda Aceh. Dan kebetulan posisi rumah saya pada saat itu agak di ujung. Jadi arah ke laut, kalau kita tarik garis lurus itu nggak jauh dari pantai Ulele atau pelabuhan Ulele, itu mungkin lebih kurang sekitar 3 sampai 3,5 kilometer kalau kita tarik garis lurusnya. Pada saat itu ya saya di rumah, saya telat bangun subuh karena memang malam itu saya bekerja sampai jam 3 malam. Karena jam 12 saya mau ke Aceh Barat ngisi acara. Sudah lama saya pada saat itu sebenarnya nggak bawa pulang laptop atau nggak bawa pulang kerjaan ke rumah. Karena pada saat itu istri sering protes. Kalau kita udah bawa pulang laptop atau kita bawa pulang kerjaan, kita pasti kerja. Jadi malam itu memang saya minta izin sama istri, saya bawa pulang laptop karena besok jam 12 saya harus ke Aceh Barat, ke Melabu. Di pada saat malam itu saya buat beberapa slide untuk presentasi. Dalam konteks waktu itu kita lagi kerja isu-isu pemilu damai pada saat itu. Jadi saya buat beberapa slide untuk presentasi di Aceh Barat. Sehingga saya tidur jam 3 malam itu. Sehingga memang subuh saya lewat. Jadi justru saya, mungkin istri juga agak segan bangunin karena saya telat tidur. Jadi pada saat saya bangun tidur, itu dibangunkan oleh gempa yang memang nggak pernah kita rasa sebelumnya. Jadi saya dibangunkan oleh gempa tersebut. Selanjutnya? Ya biasalah kita tidur kan pakai celana pendek aja. Jadi saya bangun, gempa, kemudian saya lihat anak-anak. Karena gempanya besar, kita keluar di depan rumah. Jadi depan rumah itu ada lapangan agak luas. Tapi kebetulan di tengah-tengahnya itu agak dalam dan agak becek. Karena beberapa hari sebelumnya itu hujan. Nah, pada saat gempa itu kan kita nggak bisa berdiri emang. Kita memang harus duduk. Jadi berdiri saja itu nggak bisa. Iya, terguncang. Jadi saya dengan beberapa tetangga, termasuk keluarga saya 2 orang putri dan istri, sama tetangga sekitar, kita berkumpul di tengah-tengah itu. Karena kita duduk, saya pakai celana pendek, itu kan berlumpur. Nah, setelah gempa, kemudian saya bilang sama istri, kita harus keluar. Nah, dalam goncangan-goncangan itu saya sempat ingatkan tetangga. Saya menyampaikan bahwa ini kalau di Jepang sudah tsunami. Sudah ada tanda-tanda Pak? Tapi ingatan itu nggak kuat. Karena
kita diganggu oleh gempa-gempa susulan. Nah, termasuk putri saya yang paling kecil pada saat itu usianya 3 tahun, itu nggak mau lepas dari pangkuan saya, nggak mau lepas. Jadi dia memang ngelon di badan saya ini, tangannya di sini, dia emang nggak mau lepas. Padahal saya udah pakai handuk, udah pegang kunci mobil tuh. Saya bilang sama istri keluar, cuman karena saya berlumpur, rencana saya mau nyiram dulu, mau ganti pakaian. Istri waktu itu juga udah sempat ngumpulin duit, ngambil ya beberapa perhiasan dialah. Nah, kita mau keluar gitu. Tapi karena yang kecil nggak mau lepas dari gendongan saya, kemudian disusul oleh gempa-gempa susulan, itu yang membuat kemudian saya tidak terkonsentrasi lagi untuk kemudian segera menjauh dari laut. Nah, walaupun udah saya bilang kita keluar. Nah, saya udah mau ngambil juga kunci mobil gitu. Nah, saat itu kemudian datang keluarga saya, adik saya, 2 orang pakai sepeda motor. Setelah gempa itu dia datang lihat saya gitu. Nah, pas kita lagi ngobrol itu di depan halaman rumah, secara tiba-tiba kita mendengar suara desingan yang ya seperti suara pesawat kalau saya bilang. Bukan gemuruh, mendesing gitu. Jadi seperti suara pesawat gitu. Dan kita noleh ke kiri, ke arah pelabuhan Olele. Saya lihat itu putih semua. Putih semua dan tinggi gitu. Kayak situ baru sadar kita bahwa air laut naik. Nah, baru teringat kembali, oh ini tsunami. Nah, kemudian saya bilang sama istri, ada adik yang bawa sepeda motor itu, saya naikin anak saya di sepeda motor sama saudara saya yang melihat saya itu, laki. Saya suruh naik istri, kemudian sambil saya berlari di belakang, itu memang saya renggut anak saya. Saya berikan ke ibunya, bawa lari, saya bilang. Memang dia nangis. Nah, dia panggil ayah, ayah, ayah. Saya bilang bawa lari terus. Jadi, saya lari dari belakang itu ke Masjid Tengku Dianjung, itu tanpa alas kaki, pakai celana pendek saja. Jadi mereka sama sepeda motor udah hilang. Nah, saya lari di samping Masjid Pelanggahan, sampai di Masjid Pelanggahan, arah ke kanan dari belakang itu, saya lihat air mulai naik. Nah, air mulai naik, kemudian saya berusaha terus lari, kira-kira dari arah Masjid Pelanggahan sekitar 150 meter. Saya lihat air sudah di atas, saya pegang pagar gitu, pagar rumah gitu, wah udah, ketimpa aja. Jadi di depan rumah itu, rumah teman saya itu, seolah-olah air gelombang itu melompat dari belakang rumah itu. Ya langsung, kita nggak tahu lagi, ya seperti, kalau saya bisa bayangkan itu seperti di dalam mesin cuci. Iya, terombang-ambing kiri kanan gitu. Tapi saya masih sadar gitu. Sadarnya apa? Rata-rata hampir semua korban atau jasad tsunami itu kan lepas pakaiannya semua. Nah, jadi saya masih sadar itu. Saya pegang tangan, saya megang celana pendek saya itu, dan saya gulung badan saya. Jadi berputar-putar situ. Nah, saya nggak tahu di mana saat itu dalam air. Jadi air itu emang terasa bau belerang dan hangat dan agak kental. Iya, agak hitam gitu ya. Ya air belerang lah ya, karena air dari perut bumi itu, magma itu bercampur dengan air laut. Nah, saya dibawa ke arah sungai. Nah, pada saat itu memang sadar saya berusaha naik ke atas. Nah, tapi kan pada saat itu pun kita mau naik ke atas untuk ambil udara, itu kan puing-puing sampah-sampah itu kan banyak itu. Nah,
Jadi gelap memang, tapi saya berusaha naik ke atas. Pas saya naik ke atas itu, kita memindahkan puing-puing dan sampah itu yang banyak, itu kan nggak sanggup kita. Antara sadar nggak sadar, itu terasa badan saya dingin, kemudian turun ke bawah. Karena memang saya nggak ada tenaga lagi. Ya, turun ke bawah, ya itu antara sadar nggak sadar lah. Biasa kan kalau kita antara sadar nggak sadar tuh yang teringat kita keluarga, orang tua, anak. Saya pernah mengalami itu. Tapi kan air terus bergerak nih. Begitu antara sadar nggak sadar saya turun ke bawah, terasa badan semakin dingin. Tiba-tiba saya lihat ke atas, kelihatan matahari. Ini terang gitu, yang tadi gelap terang. Tiba-tiba juga saya punya kekuatan gitu untuk naik kembali ke atas. Ya namanya juga kita bertahan hidup. Karena siapapun pastilah seperti itu. Kita berusaha untuk ambil napas ke atas. Itu saya bangun ke atas, saya berusaha sampai ke atas, kelihatan matahari, sampah-sampah nggak ada. Kemudian saya naik di atas atap seng yang kemudian di bawahnya itu kan kuda-kudanya kayu-kayu besar itu, sehingga dia ngapung. Jadi seperti rakit gitu. Jadi saya naik atas itu. Waktu itu saya sempat di sini udah kebelah ini berdarah. Mungkin dempas pada saat itu. Kenapa kita pun kan nggak tahu itu. Jadi pada saya naik di atas seng itu, yang teringat saya ya seperti kita ngaji kecil-kecil dulu. Cerita kalau kita ngaji kecil itu kiamat itu gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Kan itu yang diajarkan oleh guru ngaji kita. Jadi saya lihat itu Gunung Selawah itu. Karena saya di atas itu berdiri, kemudian di bawah aman lah kita ndak terombang-ambing itu. Saya lihat gunung nggak terbang juga ini. Ya, saya kan langsung teringat ini kiamat ini. Tapi saya lihat gunung nggak berterbangan seperti kapas. Itu yang diajarin waktu kita kecil-kecil ngaji. Nah kemudian dibawa terus sampailah ke seberang Sungai Krung Aceh, itu pas di dekat Masjid Penayung. Nah, pas sampai situ, itu juga udah ada bot-bot, sampah banyak, bot-bot ada yang kebalik segala macam, ya nggak beraturan lagi lah. Airnya itu masih sekitar lantai 2 toko-toko di situ. Jadi dari itu saya lari ke puing-puing itu, langsung ke pinggir sungai, naik ke lantai 2 toko yang di pas samping persis Masjid Penayung. Kita naik di atasnya, kemudian kita cari balok yang agak besar, kita letakkan dari toko ini ke masjid. Karena emang dekat itu, sekitar mungkin jaraknya 2 meter, 1,5 meter lah. Kemudian beberapa orang lain juga saya lihat kita sama-sama, kemudian kita nyebrang masuk di Masjid Penayung. Masjid Penayung, banyak orang udah situ. Saya ingat kali, waktu air itu surut kembali ke laut, kita menonton orang-orang di sungai itu yang kemudian ditarik ke laut. Ada yang pegangan di kayu, di kulkas, di lemari, gitu. Termasuk beberapa orang yang kemudian ya mungkin berusaha ke pinggir di dekat kita. Nah, tapi kemudian kan disusul dengan gelombang tsunami berikutnya. Nah, saya masih sadar, saya ngajak yang waktu itu masih segar sekali di situ, salah satu penjaga di masjid itu. Saya bilang, ayo bang kita tolong yang di bawah. Kita naikkan ke atas karena air tsunami naik lagi. Kita sempat tolong beberapa orang, termasuk ada satu ibu-ibu yang saya tolong. Kita gotong ke atas, kemudian kita ambil tali kapal, kita bulatkan, kita buat kayak lasso gitu. Jadi itu yang kemudian kita lempar ke sungai, sejauh yang kemudian kita bisa tolong orang. Kemudian kita tarik ke pinggir. Termasuk ada satu anak-anak, ininya sudah terbelah, darah netes.
Dan itu sama penjaga masjid tuh diambil baju, diikat di lehernya biar jangan terus ngucur darahnya. Itu pada saat itu tuh pagar jembatan Penayung itu nggak kelihatan. Makanya pada saat surut itu kan ada satu boat yang berada di jembatan Penayung hari ini. Begitu air sudah surut, saya nggak pikir lagi yang lain. Saya juga berusaha cari keluarga. Kita turun, dia terpuing-puing, kita ke jembatan Penayung. Saya berusaha kembali ke rumah saya. Air katanya naik lagi, juga kita antara berani enggak gitu. Kemudian saya menuju ke Masjid Raya Baitur Rahman. Dari pinggiran jalan di pinggir sungai itu, mulai dari depan penjara, dulu penjara di bawah jembatan Penayung itu, kemudian ke Bank Indonesia hari ini, saya jalan terus ke Masjid Baitur Rahman. Ya, Masjid Baitur Rahman lah. Kemudian ya kita berusaha recovery. Pada saat itu juga isunya juga air naik gitu. Nah, setelah sore saya berusaha ke rumah ibu saya, daerah Olekaring. Ya, setelah itu hari-hari berikutnya ya sama seperti saudara kita yang lain juga, bukan kita sendiri, tapi ratusan, ribuan juga mengalami hal yang sama seperti saya. Begitu dia Bu Sarah, sekelumit mungkin. Ya, setiap menceritakan ini, telapak kaki saya pasti dingin. Apalagi waktu saya renggut anak saya itu. Ya, tapi ya memang kita harus hadapi itu. Ya, itu bagian dari cerita sejarah hidup kita lah. Dan kita berharap memang generasi ke depan nggak akan pernah ada yang mengalami ini. Kita semua berharap. Dan tentu proses-proses yang pernah saya alami ini kan paling tidak kita bisa bercerita kepada generasi berikutnya. Sehingga memang generasi berikutnya, kalaupun akan mengalami seperti ini, ya mungkin mereka bisa lebih siap lah. Pasti seperti itu Bu Sarah. Izin ya. Itu udah Bu Sarah. Ya. Saat itu kondisinya sangat kokas sekali ya. Iyalah Bu Sarah, kita nggak pernah membayangkan kan. Saya bilang, saya begitu lihat itu berusaha naik ke atas, wah ini kiamat enggak? Ngelihat gunung dulu, oh enggak terbang gunungnya, oh ini berarti belum kiamat ini. Nah gitu dia. Kondisi pasca gelombang tsunami itu setelah itu bagaimana Pak kondisi masyarakat di sana? Ya pada hari itu kan memang puing-puing semua kan, dari Simpang 5 ke arah laut, itu kan puing-puing semua itu, dari depan Kodim di lebih kurang 200 meter ke Masjid Raya hari ini itu kan puing-puing semua itu. Jadi radius sekitar 3-4 kilo dari pesisir itu kan semua puing-puing itu. Termasuk bergelimpangan mayat. Nah, pada saat itu di rumah ibu saya kebetulan ada anak-anak yang lagi praktek dari SPK Keperawatan Aceh Selatan. Kebetulan kepala sekolahnya itu abang ipar saya. Jadi mereka lagi praktek di Banda Aceh, kemudian semua dibawa pulang ke rumah ibu saya, sekitar 20-an orang gitulah. Nah, perempuan-perempuan semua. Nah, jadi hari pertama, hari kedua, apa hari ketiga saya lupa ya itu, saya ajak mereka, itu daripada nangis-nangis di sini, saya bilang, ayo kita bantu masyarakat. Jadi sebenarnya juga di tengah kita juga sedang berusaha bertahan, mencari keluarga, juga saya juga berusaha mengajak adik-adik itu waktu itu untuk apa yang bisa kita lakukan. Nah, kebetulan waktu itu saya berkoordinasi dengan Dandim pada saat itu, Dandim Aceh Besar. Mereka juga punya pasukan, mereka juga punya kendaraan. Itu kita melakukan evakuasi. Salah saya sempat 2 hari adik-adik itu sebelum dibawa pulang kembali ke Aceh Selatan, itu melakukan evakuasi mayat di kota Banda Aceh bersama tentara-tentara itu.
Jadi sekitar 2 hari kalau nggak salah. Jadi memang kan kondisinya kan pada saat itu ya mayat bergelimpangan di mana-mana, puing-puing di mana-mana, kemudian orang ya kesana kemari nggak tahu juga mau kemana gitu, ya kan? Logistik kita masuk logistik di waktu itu saya kebetulan sebagai direktur eksekutif Forum LSM Aceh, itu kebetulan lokasi kantor kita itu nggak berdampak, nggak kena daerah Lambuk. Nah jadi kita aman di situ, dan hari ke-3 kalau tidak salah saya, itu memang teman-teman dari Sumatera Utara, di backup oleh teman-teman dari Jakarta, itu mengirimkan logistik sampai ke BBM. Jadi mereka kirim kendaraan, mereka kirim BBM, kirim beras, semua lengkap itu. Ingat kali saya itu 1 truk tronton itu bongkar di kantor, dan hari-hari berikutnya ya hari-hari yang melelahkan di tengah-tengah cari keluarga. Saya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, malah siang saya cari keluarga, malam saya bersama teman-teman ke pendopo, kita koordinasi segala macam. Ya hari-hari yang seperti itu, tapi menurut saya di tengah-tengah kita juga musibah, saya kira dengan coba kita berusaha bekerja seperti itu juga bagian dari pemulihan sebenarnya. Saya sangat terasa bahwa kalau kita terus meratapi dan menangisi, ya kita juga nggak tahu mau lakukan apa. Tapi dengan kegiatan kita bantu orang lain, kita berkoordinasi dengan teman-teman di luar, menceritakan tentang kondisi Aceh, apa yang dibutuhkan, juga koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga silih berganti relawan, baik personal maupun organisasi, itu menawarkan bantuan dan bergabung dengan kita pada saat itu. Nah, ya hari-hari berikutnya ya hari-hari seperti itu. Bekerja, terima tamu, berkoordinasi, melakukan distribusi bantuan. Jadi ada 3 waktu itu yang kita lakukan kegiatan di Forum LSM Aceh. Yang pertama evakuasi mayat. Yang kedua itu distribusi logistik. Yang ketiga itu pelayanan kesehatan. Jadi 3 kegiatan itu yang kita lakukan mungkin hampir 2 tahun mungkin. Termasuk kita buka dapur umum itu. Jadi pada saat itu kan orang punya uang juga, nggak tahu mau makan di mana. Orang punya uang, nggak tahu harus mau tidur di mana. Nah, jadi kantor kita itu memang waktu itu ya kita buka dapur umum. Jadi 24 jam siapapun datang ke situ bisa dapat makan dan bisa bawa pulang logistik. Karena kan kita juga pada saat itu banyak dititip itu. Titip beras, titip makanan, titip Indomie, titip terpal, semua itu. Jadi siapa yang datang kita kasih aja. Nah, pada awal-awal gitu. Tapi setelah itu berikutnya mungkin kita lebih banyak bantunya berdasarkan kampung. Jadi kampung ini apa, nanti minta sedikit suratnya, sehingga itu bagian pertanggungjawaban kita kepada yang bantuannya ke kita. Waktu itu ada kesulitan ketika mengkoordinasi lembaga-lembaga yang ingin membantu? Sebenarnya enggak juga ya, karena mereka juga mandiri ya. Jadi dari awal saya sudah kabarkan ke teman-teman di Jakarta, siapapun yang datang kemari, kita nggak punya kemampuan untuk mengurus mereka. Jadi mereka datang ke Aceh harus bisa mengurus diri mereka sendiri. Nah, yang bisa kami fasilitasi adalah yang pertama, kalau mereka mau makan. Nah, di posko kita buka dapur umum 24 jam. Kalau mereka mau nginap, yang nginap seadanya kondisi yang ada di kita. Koordinasi dengan pemerintah daerah, pada saat itu juga, saya kira memang semua juga kan pada saat itu kan juga shock ya. Karena kan nggak pernah juga kita menghadapi kondisi bencana sebesar itu. Nah, ditambah lagi kan Aceh pada saat itu kan masih darurat juga, masih konflik juga. Jadi memang ya semua berjalan ya missing dikit dalam koordinasi ada pasti.
Nah, tapi memang saya semua teman-teman yang mau datang ke Aceh pada saat itu, saya sudah ingatkan, Anda kalau mau datang ke Aceh, kami nggak bisa ngurusin. Jadi mengurus diri sendiri. Jadi mereka datang itu sudah siap dengan sleeping bag, bawa logistik sendiri, gitu-gitu. Mengenai programnya, ada masyarakat yang membantu atau bagaimana untuk bekerja sama bersama LSM? Yang banyak kan teman-teman dari luar, karena kita kan juga waktu itu kan teman-teman dari Jakarta dan seluruh Indonesia waktu itu dari NGO atau LSM itu kan membuat namanya Koalisi Masyarakat Sipil. Nah, itu yang memang di bawah koordinasi kita. Jadi situ tergabung situ Kontras, kemudian LBH, kemudian Walhi Indonesia, kemudian beberapa teman-teman lain yang di Jakarta, kemudian juga mereka melakukan penggalangan dukungan bantuan, juga mengirimkan relawan, baik relawan evakuasi mayat, relawan yang bantu untuk distribusi logistik, maupun dokter dan perawat, lengkap dengan obat-obatan. Jadi memang betul-betul pada saat itu ya kami hanya mengatakan, Anda coba lihat di sana melakukan net assessment-nya, sejauh mana apa yang dibutuhkan. Jadi kita nunjuk aja. Jadi memang betul-betul saat-saat itu saya kira luar biasa ya, dari seluruh dunia malahan kan. Nah termasuk lembaga-lembaga asing, awal-awal di kita sempat mampir ya, kami berikan informasi, tetap kita minta koordinasi dengan pemerintah daerah juga. Saya kira kami juga tetap melakukan, dan semua bantuan yang masuk ke kami juga kami laporkan pada saat itu ke pemerintah daerah. Dalam membantu masyarakat pada saat itu, apa ada kesan atau pengalaman yang terkesan bagi Bapak? Ya, saya kira iya, pada saat itu kan sulit semua ya. Saya kira kan ngelihat orang senang kita bantu itu kan menjadi bagian dari pemulihan juga sebenarnya kita korban ini. Jadi yang paling berkesan ya saya kira begitu kita bawa bantuan, orang berterima kasih, orang senang, orang bisa terima bantuan dari kawan-kawan yang sudah digalang sampai kepada masyarakat. Menurut saya itu sebuah kebahagiaan. Kalau saya ya itu bagian dari recovery saya juga sebagai korban pada saat itu, juga teman-teman yang lain saya kira. Pasca tsunami kita ketahui ada fase tanggap darurat ya Pak? Iya. Tanggap darurat kemudian pemulihan. Iya. Itu ketika pemulihan, apa peran Bapak ketika rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan? Iya. Rekonstruksi itu ya kita banyak membantu, yang pertama informasi ya. Informasi pada wilayah-wilayah mana yang kemudian kawan-kawan bisa bekerja, termasuk dulu kita juga berkoordinasi dengan Pemda, dengan pemerintah daerah untuk membagi wilayah-wilayah kerja dari teman-teman punya kemampuan apa. Jadi teman-teman dari luar itu kan ingin bangun rumah, malahan sebelum BRR terbentuk, ya kita juga bagian dari yang ikut menginisiasi lahirnya BRR. Kita bersama pemerintah daerah pada saat itu ya saya kira PJ pada saat itu Pak Azwar Abu Bakar juga luar biasa bekerja ya untuk coba segera memulihkan keadaan. Nah kita juga melakukan koordinasi yang kuat, termasuk kita menyarankan kepada lembaga-lembaga asing yang kemudian juga melalui teman-teman Jakarta yang berkoordinasi sama kita untuk coba kita jembatani, untuk kita fasilitasi baik data, baik rencana kerja dan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Kegiatan Bapak sekarang berperan dalam LSM, lembaga swadaya masyarakat Aceh. Bisa Bapak ceritakan latar belakang pendirian LSM tersebut, Pak? Forum LSM Aceh ini kan wadah tempat berkumpulnya pada saat itu LSM lebih kurang kalau nggak salah saya 160 lebih LSM dan ada 11 atau 10 dayah di seluruh Aceh. Jadi lahir sebenarnya forum LSM ini kan dari kondisi konflik. Kondisi masyarakat pada saat itu sekitar tahun 89
Jadi sekitar tahun 89 kalau tidak salah saya, Forum LSM Aceh ini lahir diinisiasi oleh PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dan Walhi Indonesia. Waktu itu masih namanya kalau nggak salah saya Perkumpulan Walhi. Jadi lahirlah. Kenapa lahir itu? Pada saat itu kan konflik. Pelanggaran HAM tinggi di Aceh. Pada tahun 89 itu. Jadi kan udah mulai konflik di Aceh itu. Nah, kerja-kerja dulu teman-teman itu, ya kerja-kerja humanitarian sebenarnya. Ya, nah termasuk pada saat saya terpilih di Forum LSM Aceh, tanggal 20 Mei 2023, itu tanggal 19 Mei, kalau tidak salah saya, itu ditetapkan darurat militer di Aceh. Nah, kerja kita pada saat itu adalah kerja peace building, membangun proses perdamaian, demokrasi, dan good governance. Jadi membangun pemerintahan yang baik. Nah, itu yang menjadi 3 isu yang dulu pada saat saya di Forum LSM Aceh dari tahun 2003 sampai 2005. Jadi satu periode kepengurusan itu 3 tahun. Nah, jadi dalam periode kepengurusan saya itu, menurut saya itu masa-masa yang tersulit bagi kami pada saat itu di LSM di Aceh. Yang pertama, kita berhadapan dengan situasi konflik, darurat konflik. Yang kedua, darurat bencana. Saya kalau konflik kayaknya masih sanggup saya bertahan. Tapi begitu darurat bencana, ya minta ampun saya. Gak kuat. Kacau sekali. Iya, aduh. Gak kuat kita. Dari pengalaman yang Bapak ceritakan barusan, apa ada pelajaran yang penting nih bagi masyarakat kita, khususnya ini generasi kita, generasi mendatang, Pak? Saya kira situasi saya kan pada masa saya itu kan menghadapi 2 situasi ya, situasi konflik dan kemudian situasi bencana. Saya kira banyak sekali pelajaran, tapi yang sangat berkesan bagi saya sebenarnya membantu orang itu bagian dari pemulihan kita sendiri. Jadi walaupun kita korban, kita ikut juga membantu orang. Itu juga membuat pemulihan kita juga cepat gitu. Jadi, dan untuk generasi yang berikutnya atau generasi ke depan, saya kira memang membaca literatur tentang bagaimana sehingga baik konflik maupun bencana yang besar ini, kalaupun terulang, ini kita udah siap. Nah, jadi memang kita berharap bacaan-bacaan, ya, literatur tentang bencana atau mitigasi ini memang harus banyak dan mudah didapat, mudah dicerna, mudah dipelajari, ini sangat penting. Jadi edukasi bagaimana menghadapi bencana atau edukasi tanda-tanda bencana, ya, ini harus bisa dibuat semudah mungkin, dilihat, diminati, dibaca, dipahami oleh generasi berikutnya. Apalagi sekarang kan lebih mudah, konten-konten pendek, sebentar, tapi bisa disajikan informasi yang lugas, tapi bisa mudah ditangkap. Nah, oleh generasi-generasi ke depan. Bencana pasti siapapun pasti nggak mau. Tapi kan kita juga nggak bisa prediksi, ya. Kalau mungkin longsor, banjir, bencana-bencana ekologis, kita mungkin masih bisa prediksi. Dengan curah hujan sekian, kemiringan sekian, debit air sekian, kita bisa prediksikan ini curah hujan ini akan banjir. Tapi gempa siapa yang bisa prediksi?
Paling tanda-tanda, tapi kapan pastinya gempa kan sampai hari ini nggak ada teknologi yang saya tahu nih, nggak tahu mungkin ada teknologi sekarang yang bisa memprediksi 2 bulan lagi akan gempa. Nah mungkin tanda-tandanya ada pergerakan tanah segala macam itu, atau bergeraknya lempengan-lempengan bumi gitu kan. Nah tapi kan nggak bisa dibilang bahwa ini minggu depan akan terjadi. Nah ini yang menurut saya siapapun nggak bisa prediksi, sehingga sangat dibutuhkan edukasi, sangat dibutuhkan informasi, sangat dibutuhkan upaya-upaya mitigasi yang memang masyarakat mudah mendapatkan informasinya. Nah, saya kira kan pengalaman di Aceh, khususnya di Semelu, dengan hikayat Smong, dan itu diceritakan dari turun-menurun, nah itu yang banyak menyelamatkan jiwa-jiwa di Semelu. Sehingga memang korban di Semelu, nggak salah saya nggak ada apa 1 orang itu. Nah karena mereka tahu begitu air surut, itu tanda-tanda air mau naik. Nah kita kan dulu nggak tahu itu. Kita kan nggak pernah. Malahan begitu air surut kan, masyarakat kan ngutipin ikan. Nah ini saya kira bukan hanya tugas pemerintah menurut saya, ini tugas kita semua. Dan dokumen-dokumen itu kan sebenarnya memang salah satunya kita bisa dapat di sini kan. Nah, di kawan-kawan di sini, di Andri, untuk bisa mendokumentasikan itu. Dan ya dibuat sedemikian rupa sehingga menarik untuk adik-adik kita, anak-anak kita melihat itu. Nah minimal melihat dulu, nah baru nanti dia mengikuti lebih lanjut, gitu. Kita perlu memberikan pembelajaran kepada generasi mendatang jika kita itu harus memiliki kemampuan untuk tanggap darurat. Pasti. Sekian Pak podcast hari ini. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Pak Haikal. Terima kasih. Sekali pengalaman yang diberikan ya kepada sahabat arsip. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.